Jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Firman Tuhan buat kita pada minggu ini yaitu dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22, demikian firman Tuhan. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang yang bukan Kristen yang berkulit hitam. Ia sangat mengidolakan ajaran cinta kasih Yesus. Suatu kali ia datang ke gereja, tapi apa yang terjadi? Di depan gereja dia disambut oleh penerima tamu gereja. Dan penerima tamu itu berkata, "Pak, jikalau ingin ke gereja, bukan di sini. Di sini adalah khusus orang-orang yang berkulit putih. Jika Bapak ingin ke gereja, pergilah ke gereja yang satu lagi. Di sana adalah gereja khusus orang-orang yang berkulit hitam." Ketika mendengar perkataan penerima tamu gereja tersebut, Bapak itu merasa terkejut. Dia merasa yang awalnya dia semangat untuk menjadi pengikut Yesus, kemudian dia menjadi berpikir kembali. Dia berkata dalam hatinya, buat apa menjadi orang Kristen kalau orang Kristen saja nggak mencerminkan kasih Kristus. Kemudian Bapak itu pulang ke rumahnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus
haruslah mencerminkan cinta kasih. Dalam Kristus tidak ada perbedaan status. Dalam Kristus tidak ada perbedaan jenis kelamin, suku, bangsa, bahasa, ras, dan sebagainya. Keselamatan dan kasih karunia diberikan untuk semua bangsa. Kedatangan Kristus ke dalam dunia harus menjadi sebuah berita sukacita bagi seluruh dunia. Kristus datang memberikan damai sejahtera bagi bangsa Israel dan juga bagi mereka yang bukan berasal dari keturunan Israel. Kedatangan Kristus ke dunia telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi yang bukan Yahudi. Tembok pemisah itu diruntuhkan di dalam salib Kristus. Kemudian semua orang melalui kematiannya, melalui penderitaan Yesus di kayu salib, semuanya, keduanya dan semuanya dapat hidup dalam kesatuan dan damai sejahtera, menerima keselamatan yang daripada Kristus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menjelaskan ada beberapa hal yang dilakukan Kristus di kayu salib, yaitu menciptakan satu umat yang baru dan mendamaikan orang Yahudi dan yang bukan Yahudi, sehingga mereka menjadi umat kepunyaan Allah. Umat yang telah diperdamaikan Kristus adalah anggota-anggota kerajaan Allah. Kita semua adalah kawan sekerja Allah. Kita harus hidup di dalam kesatuan. Kita harus bersatu memberitakan kebenaran. Kita harus bersatu menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kita harus bersatu melalui segala perkataan kita, perbuatan dan kehidupan kita. Damai, sukacita yang diberikan Kristus harus kita tunjukkan di dalam hidup kesatuan, di dalam kehidupan keseharian kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika ada orang-orang yang merasa dirinya itu paling benar, ketika ada orang yang merasa dirinya paling hebat, paling bisa, paling dekat dengan Tuhan, dia merasa paling suci dan paling yang lain lagi. Dan ketika ada juga orang yang merasa bahwa dirinya itu paling rendah, ya, ketika dia juga merasa bahwa dirinya itu paling buruk dan lebih di bawah. Ketika ada sikap-sikap yang demikian, bagaimana kehidupan orang percaya bisa hidup bersatu, menikmati segala sukacita dan anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita? Bagaimana kesatuan dan kedamaian tercipta jika ada sikap-sikap yang seperti ini di tengah-tengah kehidupan orang percaya? Hal inilah yang dilihat oleh Rasul Paulus. Orang-orang Kristen dalam perikop ini, di dalam kehidupan perjemaat, mereka merasa diri lebih dibanding orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Orang Yahudi Kristen pada saat itu kena virus superioritas. Mereka yang Yahudi merasa bahwa diri mereka itu lebih baik. Mereka adalah keturunan Israel yang menerima hukum Taurat. Mereka lah yang menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Sementara orang lain, bangsa-bangsa yang lain dianggap lebih rendah dan mereka tidak layak untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan pada saat ini, itulah
yang harus kita robohkan di dalam kehidupan. Sikap keakuan, keegoisan itu harus kita robohkan, kita kikis di dalam kehidupan kita. Yesus telah mati di kayu salib untuk merobohkan sikap-sikap egoisme di dalam kehidupan manusia. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata pada saat ini, janganlah seperti orang Yahudi yang bersikap superioritas, merasa lebih super dari yang lainnya. Dan jangan juga kita bersikap minder, yang merasa lebih rendah dari yang lainnya. Rasul Paulus menjelaskan bahwa tidak ada lagi perbedaan antara orang-orang Yahudi bangsa bersunat dan orang-orang yang bukan Yahudi, yaitu bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus menekankan pentingnya kesatuan di dalam tubuh Kristus. Meskipun ada perbedaan, namun harus tetap ada kerendahan hati. Allah menciptakan kita berbeda, tidak satu pun manusia sama. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, anak kembar sekalipun, manusia yang kembar sekalipun memiliki perbedaan sifat dan karakter. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diciptakan Tuhan berbeda-beda. Pola pikir kita berbeda, cara sikap kita berbeda, latar belakang kita berbeda, marga, suku, bahasa kita berbeda-beda. Namun firman Tuhan berkata, tetaplah jalin persatuan. Keberagaman itu bukan untuk menghancurkan kita. Keberagaman perbedaan itu bukan untuk memecahkan kita, tetapi perbedaan itu harus kita pakai untuk memperkaya kehidupan kita sebagai umat percaya. Alangkah indahnya di tengah jemaat ada berbagai ragam pola pikir kehidupan, latar belakang, marga, namun mereka bisa hidup bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan, membuat yang terbaik bagi Tuhan. Jemaat yang terkasih, di dalam kehidupan kita harus ada kerendahan hati, harus ada saling menerima, supaya tercipta kesatuan di dalam kehidupan kita. Biarlah perbedaan itu kita pakai untuk saling melengkapi dan memperkaya kehidupan kita. Perbedaan bukanlah untuk merendahkan orang lain, tetapi biarlah perbedaan itu kita pakai untuk menyaksikan, memberitakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Gereja dipanggil sebagai alat Tuhan untuk menyaksikan kasih Kristus dalam kesatuan umat di tengah-tengah dunia yang terpecah ini. Keharmonisan harus tetap ada di dalam kehidupan orang percaya. Hari ini marilah kita hidup saling berdampingan, bersatu hati untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita lihat hidup kita saat ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Apakah kehidupan yang semacam apa yang kita bangun pada saat ini? Apakah kita sedang membangun jalan untuk bisa memberitakan cinta kasih Tuhan kepada orang lain? Atau justru kita sedang membangun tembok-tembok pemisah melalui sikap-sikap dan perbuatan kita sehari-hari? Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk saling mengasihi, kita dipanggil untuk saling menghormati, saling melayani, agar damai sejahtera Kristus selalu ada di tengah kehidupan kita. Kita tidak dapat hidup sendiri, kita butuh orang lain di dalam kehidupan kita. Untuk itulah hendaklah kita saling mengasihi, saling menghargai, karena kita semua sama di hadapan
miskin, orang yang cantik, ganteng, bahkan orang yang jelek, orang yang berkulit putih dan berkulit hitam, semua itu sama di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah membedakan kita. Tuhan tidak pernah membedakan setiap umat ciptaannya. Semua kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga di matanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hilangkan virus-virus superioritas di dalam kehidupan kita yang menganggap akulah yang paling hebat, keluarga akulah yang paling hebat, suku akulah yang paling hebat, agama akulah yang paling hebat. Namun juga kita harus menghindarkan sikap atau virus minder di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menganggap dirimu lebih rendah dari orang lain. Jangan pernah menganggap dirimu lebih buruk dari orang lain. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita diciptakan sama untuk bekerja sama, bersama-sama, merasakan, menerima berkat Tuhan dan memberitakan kebaikan Tuhan. Tembok pemisah harus kita runtuhkan. Mari tetap hidup dalam kesatuan dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Tema buat minggu kita pada saat ini yaitu hiduplah dalam kesatuan dan damai sejahtera yang dalam Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 saat ini semakin meningkat sehingga membuat kita untuk sementara harus beribadah di rumah kita masing-masing. Namun kita harus tetap semangat. Jangan pernah lupa beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah kita adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Karena setiap ibadah kita itulah ucapan syukur yang boleh kita tunjukkan ke hadapan Tuhan. Dengan ibadah kita semakin dekat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari tetap jaga iman kita. Di tengah pandemi ini, mari tetap jaga iman kita. Mari tetap jaga imun tubuh kita. Dengan tema kita pada saat ini, bersatu dalam kesatuan dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Marilah kita bersatu hati, kita memohon kepada Tuhan supaya pandemi COVID-19 ini, virus yang merajalela pada saat ini, bisa cepat berakhir. Kiranya Tuhan yang senantiasa melindungi kita, Tuhan yang menjaga dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati firman-Mu supaya dapat berbuah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati juga kehidupan kami ya Tuhan. Berkati kami di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi pada saat ini, khususnya bangsa kami ya Tuhan, yang kami bersama-sama pada saat ini melawan virus corona yang sedang melanda di tengah-tengah bangsa kami. Saat ini ya Tuhan, kami menyatukan hati kami, menyatukan jiwa dan roh kami, memohon menyembah kehadapan-Mu supaya Tuhan memenangkan kami melawan virus yang datang menyerang kami pada saat ini. Bapa yang sungguh baik, berkati kami, berkati keluarga kami, berkati setiap aktivitas pekerjaan kami, dan Kau berkati bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang sungguh baik, terimalah doa kami. Melalui anak Tuhan Yesus kami berdoa.